Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, dan berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja dan tentu saling menguatkan. Halo sahabat Mona Reini, hari ini kita jumpa lagi dengan tempat bercerita Mona dan Reini. Kali ini kita lagi di mana, Cek? Lagi di Turangga nomor 7. Nama gedungnya apa? Gak tahu. Apa ya? Gedung Geraha Wiska Praniti. Oke. Jadi kami mengunjungi satu seminar yang diadakan oleh PIK Potats Jabar. Potats itu adalah persatuan orang tua anak dengan Down syndrome yang ketuanya sempat hadir ya di tempat bercerita Mona ini beberapa waktu lalu, Ibu Mira. Jadi kali ini nanti Mona yang akan berjalan-jalan melihat semuanya karena saya Panitia. Potats, saya bukan tempat bercerita sekarang, jadi saya on behalf of Potats hari ini, jadi Mona yang akan meliput ya. Ya. Nanti ada keseruan macam-macam lah acaranya. Oh ya, jangan lupa subscribe, lalu komen, like ya, Dan nyalakan notifikasi ya, di YouTube tempat bercerita Mona dan Reini. Jangan lupa juga follow Instagramnya tempat bercerita _Mona Reini. Jadi Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
Lagu kedua kita tepuk tangan bareng ya, main bareng ya. Masih merinding tadi lihat adik-adiknya semangat banget nabuh-nabuh jimbanya, luar biasa banget ya. Terima kasih loh penampilannya, saya terkesima banget tadi, luar biasa. Dan juga terima kasih untuk Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atas kesempatannya nih untuk bisa hadir di acara yang luar biasa ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka, saya dari PT Bio Farma, hari ini bersama teman-teman saya juga.
untuk sharing mengenai imunisasi ya, terutama pada kondisi anak-anak yang dengan berkebutuhan khusus seperti Down syndrome ya. Mungkin izin next slide. Ya, mungkin sedikit Bio Farma ya, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, teman-teman. Jadi Bio Farma ini kami adalah perusahaan vaksin yang kalau misalnya Bapak Ibu mau ke Jakarta lewat Jalan Pasteur, itu dari Jalan Layang kelihatan ya. Kami ada di Jalan Pasteur dan ini kami adalah pabrik vaksin yang terbesar juga di Asia Tenggara, tepatnya di Bandung ya. Dan jadi untuk semua vaksin program imunisasi nasional itu disediakan oleh Bio Farma mayoritasnya begitu ya. Mungkin langsung saja next. Nah ini saya mau cerita dulu mengenai betapa pandemi ini sekarang itu meningkatkan kesadaran kita semua terhadap vaksinasi ya. Jadi mungkin yang awalnya vaksinasi itu hanya untuk bayi, hanya untuk yang berangkat umroh dan haji gitu ya. Tapi sekarang vaksinasi ini adalah untuk semua ya. Jadi yang namanya vaksinasi ini adalah proses memasukkan kuman untuk merangsang pembentukan kekebalan di dalam tubuh kita. Tujuannya apa? Jadi kalau misalnya kita divaksinasi, tujuannya adalah untuk pencegahan infeksi penyakit, mengurangi risiko terinfeksi penyakit, dan apabila terinfeksi sekalipun, itu akan menurunkan tingkat keparahannya nih dibandingkan dengan kalau kita tidak divaksinasi sama sekali. Jadi kalau misalnya kita lihat ada gambar ini, next ya, ini ceritanya adalah anak ya, anak yang sehat ya, kita semua alhamdulillah sekarang dalam kondisi yang sehat. Kemudian pada saat diberikan vaksinasi yang isinya adalah kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan, tubuh kita itu akan mengenali itu sebagai penyakit beneran gitu. Tapi karena dia lemah, dia tidak akan menimbulkan sakit seperti virus dan bakteri lainnya, tapi membuat tubuh kita, tahu nih kalau misalnya ada kuman ini masuk, artinya aku harus bikin kekebalan ini nih, gitu. Jadi harapannya kalau misalnya amit-amit nih ya, kedepannya si virus yang benerannya itu datang ke tubuh kita. Tubuh kita udah tahu cara melawannya, sehingga kita bisa terhindar dari penyakit tersebut, gitu ya. Gitu. Jadi vaksinasi tujuannya adalah untuk supaya kita tetap sehat. Next slide. Dan kalau misalnya kita sudah vaksinasi, kekebalan itu optimalnya terbentuk sekitar 1 bulan setelah kita vaksinasi ya. Ya. Dan ini kita semua yang ada di sini itu adalah kelompok orang yang membutuhkan vaksin ya. Vaksin itu ada banyak, itu cuma 1-2 ya. Kalau misalnya kita ikuti jadwal imunisasi itu banyak sekali ya vaksinasinya. Ya next slide. Nah, bicara mengenai vaksinasi pada anak dengan kondisi Down syndrome sendiri, ini ada penelitian yang menunjukkan bahwa memang anak dengan Down syndrome itu lebih rentan terkena infeksi ya, seperti itu ya. Terutama adalah infeksi saluran pernafasan. Jadi di sini disebutkan bahwa kalau misalnya dalam 5 tahun pertama kehidupannya itu kita semua ya, terutama mereka yang kondisinya rentan akan mudah terinfeksi kuman penyakit, dan vaksinasi yang teratur di mana kita memenuhi jadwal vaksinasi yang seharusnya itu dapat membantu menurunkan risiko kita terinfeksi penyakit tersebut ya. Nah, kita lihat di sini jadwalnya, mungkin ada yang sudah familiar dengan jadwal imunisasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa ada banyak sekali vaksinasi dan teman-teman dengan kondisi Down syndrome ini sangat direkomendasikan untuk melengkapi jadwal vaksinasinya. Namun next slide. Mungkin kita hanya fokus saja pada kondisi yang mungkin teman-teman lebih rentan ya dibandingkan dengan yang tidak dengan Down syndrome ya, yaitu ada 3 garis besar vaksin untuk infeksi saluran pernafasan, yaitu adalah vaksin COVID-19, influenza, dan juga pneumococcus ya. Ini adalah yang paling rentan menginfeksi teman-teman dengan kondisi Down syndrome. Next slide. Nah, jadi ini kalau untuk vaksinasi COVID-19 di sini teman-teman ada yang sudah lengkap imunisasi COVID-19-nya. Pasti sudah pada lengkap ya. Gitu. Kita pandemi udah 2 tahun, mudah-mudahan bisa cepat beres ya supaya kita bisa bebas lagi beraktivitas seperti ini ya. Nah, ini vaksin COVID-19 ini sudah diberikan pada teman-teman, orang tua, anak semuanya, dan kondisi Down syndrome ini adalah yang salah satu yang diutamakan untuk mendapatkan vaksinasi tersebut ya. Kemudian next slide. Ada influenza ya. Sekarang lagi musim gak sih Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Orang-orang itu kayaknya dikit-dikit batuk pilek ya. Kita sedang rentan banget ya terkena infeksi saluran pernafasan seperti influenza.
Dan ini tuh menularnya juga sama kayak COVID-19 ya. Jadi dengan kita melindungi diri dari influenza juga meningkatkan risiko kita, mengurangi risiko kita untuk terinfeksi COVID-19. Iya, ada Adek Salman baca doa tadi luar biasa gitu ya. Saya benar-benar kagum. Dan kita harus tetap sehat nih supaya kita bisa melakukan banyak hal apapun yang itu kita mau ya. Tetap sehat, tetap makan makanan yang bergizi, dan untuk upaya ikhtiar yang lebih lanjut lagi divaksinasi ya. Untuk vaksinasi bisa dilakukan di layanan imunisasi Bio Farma yaitu Immunicare. Nanti bisa berkunjung tuh, di situ ada Mas Hamdan sama Mbak Hestia. Kalau mau nanya-nanya, mau minta voucher vaksinasi diskon, silahkan ditanyakan ke teman-teman yang di sana. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya sekali lagi, dan juga semoga Bapak Ibu, adik-adik semua yang ada di sini bisa terus berkarya, sehat selalu ya Bapak Ibu sekalian, amin. Baik, terima kasih. Kita udah sampai nih di Jalan Turangga nomor 7, tempat diadakannya seminar pubertas, genetika dan pubertas pada anak Down syndrome dan anak berkebutuhan khusus. Kita udah sampai, aku sudah pegang handoutnya dan pubertas pada sindroma Down. Kita akan masuk ke dalam dan akan kita ikuti acara ini. Kita sudah sampai di gedung ini, kita mau mulai seminarnya, kita bisa ikutin sebentar lagi. Mudah-mudahan ini menjadi berkat buat orang tua di luar sana, dan mungkin handoutnya nanti akan kita sharing ya Lin ya, isinya apa gitu loh ya. Pakai ini atuh. Ini. Pakai ini. Yang kemarin udah jalan. Ini Hai Rara. Ternyata ya, cerita ini dari jam 3 malam sampai jam 4 tuh cuma dapat 2. Iya, soalnya harus dicempret-cempret air Bu, biar Karena cepet. jadinya Oh gitu? Iya. Oh kalau enggak ini terus ya? Kalijut terus. kan baru tadi jam 3 aja deh nyetrika. Cuma 2. Iya, betul. 1 jam cuma 2 kali. Betul. Makanya saya bilang harus dikasih air. Sebenarnya paling enak nyetrika tuh pada saat dia setengah-setengah basah. Setengah iya. Nah, itu paling enak nyetrika. Jadi dapat itunya semua. Udah ya? Lucu-lucu nak, lucu pisan. Tuh warnanya juga ya. Kemarin ya, pelatihan kemarin jemputannya. Iya, ini yang jemputan. Hasil yang kemarin. Ya ini yang pertama kan. Iya. Ini jadi tote bag ya? Iya. Ada yang dibuka 1. Iya, buat dipamerin di sini. Ada udah. Coba kasih lihat. Hasil karya pelatihan sudah ada. Ada kantongnya, lucu ya. Oh, ini saya gantung ya biar kelihatan tas. Soalnya kalau dilipat kayak kain. Tempat bercerita Mona Reni, kita udah di dalam. Ternyata di dalam tuh ada booth-booth juga nih. Ini ada booth Hope Cafe. Ya. Ada kopi, ada juga ada siomay buatan anak-anak kita kemarin. Ada siomay yang kemarin kita sempat liput ya. Ada siomay. Tuh. Lucu ya? Gantungannya bulat ya. Nah, terus booth berikutnya adalah
jumputan hasil karya anak-anak di pelatihan kemarin. Tuh, di pelatihan kemarin sudah dalam bentuk tas, juga kain lembaran. Cepet banget produksinya, keren, potats keren. Tuh, lucu. Ini ada tas yang merah, nak. Tuh, semerah bibirku. Nih, digantung, jadi orang gak ngelihatnya kayak kain gitu loh. Nah, gitu. Ini booth dari jumputan. Ini yang kemarin kita bikin nih, ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Ini tasnya. Keren ya. Booth yang terakhir adalah booth bukan mata. Oh iya, mata. Udah berarti dia dapat ketemuan. Dengan Big Potats Jabar, jumputan kerajinan tangan dan cooking class. Oke. Ini ibu-ibu hebohnya, ini ibu-ibu hebohnya, ini ibu-ibu hebohnya. Oh, nggak apa-apa. Ini booth tentang kerajinan untuk kaitan masker yang untuk di kerudung, sama juga untuk gelang-gelang ini. Nah, ini mereka semua yang bikin aja ya. Iya. Cantik. Ini juga tasnya nih. Cakep-cakep kayak yang bikinnya. Oh. Ternyata mereka bisa juga memproduksi sesuatu yang arahnya ke kemandirian ekonomi ya. Ini keren banget nih yang biru nih, nak. Tuh. Lucu ya? Keren. Keuletan. Iya, keuletan tuh. Ini buat gantungan maskernya. Tuh. Di sini juga ada stikernya untuk mengingatkan kalau yang membuat ini adalah anak-anak dengan kebutuhan khusus. Jadi seminar ini diadakan bertepatan di bulan Oktober itu adalah bulan peduli Down Syndrome dunia. Jadi kita mengadakan seminar untuk memperingati Down Syndrome Awareness Month, juga sekalian untuk menampilkan karya-karya anak-anak mereka. Nanti juga ada penampilan dari anak-anak Down Syndrome, ada main musik, menari dan lain-lain. Saya ke sana dulu. Saya di sini aja. Yuk gabung lagi, yuk. Silakan yuk. Tegak. Oke, ayo. Persiapan anak-anak ketika dia Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Siap yo. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka. Lagi makan sebelum acara dimulai. Udah bismillah, sebentar lagi mau makan. Ayo makan langsung. Alex, kata Om tadi katanya mau jualan kopi. Tuh, nanti uangnya buat Om atau buat Alex? Buat siapa uangnya?
Buat siapa? Buat Om. Enak aja. Buat Mama cerah. Buat Good Mama boy. Alex, ya. Good boy. Buat Mama ya. Ya, harus kasih Mama ya. Oke. Nanti Alex mau main apa di depan? Mau main apa? Mama nomor 1 ya. Oh, main jimbe. Nggak boleh. Ah, nggak boleh, boleh. Tunggu apa ide? Ya, nanti bicara. Alex yang bicara sama gini. Papi. Mungkin Mau tahu apa, Nak? Tadi mandinya jam berapa, Nak? Nana sama siapa kesini Nana? Tuh, Nana ditanya Om. Ditanya sama Om, kesini sama siapa? Mama ditinggalin nonton. Mama ditinggalin nonton. Nanti Mama kesini? Iya. Oke, deh. Ini. Apa? Oh, lagu Indonesia Raya. Dia cari di YouTube. Tuh. Indonesia airku, tanah padaku. Sambil duduk. Dia latihan buat nanti menampilkan diri. Hebat. Oh, Alex. Hai. Jam setengah 12 di Irtan, kita terus langsung yang rame. Apa? Bikin nota. Oh, bikin kasir-kasiran. Bikin kasir-kasiran apa sih? Maksudnya Ada kasir-kasiran. jadi nanti ada sedikit anak-anak bisa ini. Ayo, lucu ah. Mana nggak ada? Di plastik kecil. Kemarin diambil di rumah Rina dibalikin lagi gitu. Ntar gue tanya Rina. Sayang. Kenapa? Dengan saya. Iya boleh, Bang. Nah, ini anak saya. Baik, Ibu dan Bapak-bapak sekalian, selamat datang khususnya kepada para narasumber kami, kepada perwakilan dari PT Lautan Luas, perwakilan BJB, perwakilan Bio Farma, perwakilan Imuncare, perwakilan KPKNL, perwakilan Hotlife, dan Dinas Sosial. Dan juga selamat datang kepada seluruh orang tua ADS maupun APK yang lainnya, dan juga seluruh hadirin. Selamat menikmati dan menyaksikan acara-acara kita pada hari ini. Sebelum memulai acara selanjutnya, kita akan mendengarkan dulu doa yang dipimpin oleh Ananda Salman. Pada Ananda Salman kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Aziz Fathur Rahman. Yang baca surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allama insana ma lam ya'lam. Kalla inna insana yatgha. Ara'ahu istaghna. Inna ila rabbina ruj'a. أين الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على هدى آمن بالتقوى أرأيت إن كان على هدى أين الذي ينهى وتولى ألم تم بأن الله يرى قال وإن لم تكن لازم الناس yang telah diberikan kepada kita sehingga hari ini kita masih bisa dipertemukan di tempat ini. Selamat datang kami ucapkan pada seluruh peserta seminar yang telah hadir di sini. Seminar kita hari ini mengambil tema tentang genetika dan permasalahan pubertas pada anak Down syndrome dan anak berkebutuhan khusus lainnya. Dalam seminar ini nantinya kita akan membahas mengenai genetika dan faktor-faktor lainnya. Percaya hatimu, kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah, percaya tangismu dan
kegiatan Down syndrome dan sebagainya, tidak. Tapi saya adalah simpatisan, saya aktivis dalam dunia anak berkebutuhan khusus, begitu. Kenapa? Satu hal Bapak dan Ibu, saya belajar banyak dari Bapak dan Ibu sekalian. Kemampuan Bapak dan Ibu untuk memandu anak-anak berkebutuhan khusus itu merupakan hal yang luar biasa. Untuk itu, boleh saya minta Bapak dan Ibu berdiri? Boleh dong saya minta Bapak berdiri? Kenapa? Tujuannya kita samakan frekuensi dulu Bapak dan Ibu sekalian ya. Sebelum saya undang narasumber ke atas, saya ingin semuanya sama frekuensinya. Apa frekuensi kita? Frekuensi kita adalah tujuan kita untuk sama-sama memastikan anak-anak kita yang tadi anaknya Pak Setio sudah 39 tahun ya Pak. Anak berkebutuhan khususnya Pak Setio umur 39 tahun, itu masa depannya dia bisa mandiri nantinya. Ya, bisa mandiri. Ketika mohon maaf Pak Setio, Bapak dengan saya usia semakin mencapai pada titik tertentu, kita akan mungkin dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi anak-anak kita yakinkan mereka menjadi masa depan kita semuanya. Untuk itu, karena seperti biasa untuk yang anggota Potats yang lama pasti sudah hafal. Jadi teman-teman di Potats Jabar itu kalau disapa Potats Jabar itu semuanya ada gerakan yang mencerminkan semangat dari Potats Jabar itu sendiri. Yang pertama apa? Cermat, kuat, hebat. Siap ya? Jadi kalau saya sapa Remi ini adalah partner, kalau bilang abadinya Potats ya, partner Potats yang sudah sekian lama bersama dengan Potats mengawal tumbuh kembang daripada anak-anak kita yang dengan Down syndrome. Beliau adalah lulusan Universitas Pajajaran ya Pak ya, kemudian juga pernah memiliki pengalaman di hospital di Singapura ya Pak ya, untuk Veterinary Department di Singapura. Kemudian juga beliau adalah beberapa kali terlibat dalam penelitian-penelitian di berbagai hal, terutama terkait dengan genetika ya Pak ya. Bapak dokter gigi tapi urusannya genetik Pak ya nantinya. Nanti kita akan cerita kenapa lari ke sana gitu. Oke. Kemudian juga yang terkini Bapak adalah pernah membuat sebuah analisis di 2016 Pak ya sebagai ketua peneliti terkait dengan analisis peranan polimorfisme ya Pak ya. Gak ngerti detailnya apa, saya bukan orang terkait genetika jadi gak begitu paham. Tapi intinya adalah beliau saat ini tinggal di Bandung, betul? Ya betul, dan menjadi dosen aktif Pak di Universitas Pajajaran itu di Fakultas Kedokteran, gitu ya. Ya walaupun kelahirannya sih bukan orang Bandung, orang Pontianak beliau ini, lahirnya di Pontianak. Baik, selanjutnya ingin saya perkenalkan kepada bergerak ke narasumber kita yang kedua, yaitu kepada Dr. Yulia. Kalau Dr. Yulia saya baru ketemu nih Bu sekarang ya. Sebelumnya saya belum jumpa dengan Ibu, tapi saya yakin Potats Jabar atas undangannya, suatu kehormatan bagi saya untuk bisa kita berbagi cerita mengenai masa puber pada anak Down syndrome atau anak berkebutuhan khusus lainnya. Terima kasih. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Brimit Ono. Saya sehari-hari di kegiatannya adalah mengajar, lalu juga di laboratorium sitogenetika FK Unpad di Jalan Ekman nomor 38. Jadi pemeriksaan kromosom yang dilakukan untuk anak Down syndrome maupun genetika lainnya itu biasanya kita lakukan di laboratorium sitogenetika dan genetika molekuler di FK Unpad Jalan Ekman nomor 38. Oke. Ini adalah judulnya pubertas pada sindrom Down. Oke, next slide. Sebelumnya saya ingin menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan Down syndrome. Down syndrome itu merupakan suatu keadaan yang variasinya itu banyak sekali. Jadi tampilan klinisnya itu banyak sekali sehingga disebut dengan sindrom. Nah, diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh kelebihan satu kromosom, yaitu kromosom 21, di mana kita memiliki 23 pasang kromosom. Nah, 23 pasang kromosom itu jumlahnya kan 40. Pubertas adalah
ketika mulai aktifnya seks hormon atau hormon-hormon seks yang diproduksi pada usia-usia tertentu. Nah, ketika hormon seks tadi diproduksi, tentu dia akan memberikan efek atau fungsi yang berbeda, ya, fungsinya akan berkembang. Jadi pubertas adalah proses menyempurnakan fungsi organ seksual, baik, ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah nanti bagaimana anak Down syndrome itu mengekspresikan atau mengaktualisasikan dirinya terhadap lingkungannya, ya. Jadi yang kita paham bahwa memang anak Down syndrome itu kekurangannya adalah dalam hal komunikasi, ya. Komunikasi, kemampuan berkomunikasi individu tentu itu akan menimbulkan permasalahan. Contoh misalnya ketika dia kalau bahasa Indonesia bahasa Sundanya kan beger gitu ya, pasti ada ketertarikan terhadap lawan jenis. Kalau yang dia komunikasinya baik, tentu dia bisa menjaga atau perasaannya dia bisa menjaga untuk menyampaikan saya suka atau dia naksir atau dan sebagainya. Tentu ketika anak Down syndrome dengan keterbatasan komunikasi sehingga tidak bisa memfilter hal tersebut, itulah yang biasanya menjadi masalah, di mana nanti partner atau teman-temannya berpikir atau beranggapan agresif, ya, secara ini uangnya ya. Kembali 35. Terima kasih. Kembali 35. Kembali 35. Jualan nih. Nah, yang itu 3. Kalau ada 20-an enggak? Bisa. 1, 2, 1 lagi. Ngerti uang. Ya kadang ngerti kadang enggak. Jangan yang itu yang 5.000-an. 5.000. Nah, itu 1. Yang 5.000 1. Kasih ke Tante Mona. Terima kasih. Kopinya kasihin ke Tante Mona. Junior yang bilang makasih. Terima kasih. Bilang makasih. Aku mau minta esnya terlalu manis. Kopi. Oh ya udah. Alex, Tante boleh minta es ya? Boleh, di sini boleh ya? Ra, boleh ya, Ra? Ya. Ambil aja Tante. Maaf. Yang paling paham adalah keluarga. Tidak tua tapi berdasarkan istilahnya keluarga Jualan apa? Jualan tainti. Berapaan? 18.000. 18.000. Rasa apa aja? Rasa tainti, rasa kopi, rasa jeko, rasa Ruben, gula aren, saudara, semuanya luar biasa. Simpen di sini. Dompet. Sahabat Monare, ini kita masih di seminar apa sih? Pubertas pada anak-anak Down syndrome dan anak berkebutuhan khusus lainnya. Sekarang yang masih menjadi pembicara adalah Dr. Yulia Suherdina dari Suryakanti. Nah, abis ini kita mau ke dalam dengerin pemaparan dari Dr. Yulia. Lalu nanti ditutup oleh tarian dari anak-anak Pikpotats Jabar. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen YouTube kami. Tempat bercerita Mona dan Ray ini IG juga follow. Jangan lupa juga tiap Sabtu ya. Yang Sabtu kita muncul selalu dengan episode yang selalu menarik tamu-tamu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.